Hari ini kita akan membahas tips mengenai membeli in-ear monitor second. Di mana video sebelumnya kita sempat membahas mengenai membeli DAP second. Nah, nanti kita akan fokus untuk in-ear monitornya. Bagaimana tips-tipsnya? Saksikan terus di Sound Dignity. Halo dear lovers, welcome back to Sound Dignity bersama dengan saya Sebastian yang akan sharing hal-hal mengenai dunia audio portable dan desktop audio. Hari ini kita akan membahas bagaimana sih membeli in-ear monitor second dan bagaimana kita tahu bahwa in-ear monitor tersebut dalam kondisi yang baik dan aman. Sebelum kita lanjut, mungkin kita akan menyebut in-ear monitor tersebut dengan nama IM. Berarti kalau IM itu artinya IM second ya, kita konteksnya di sini IM second. Tips yang pertama, pastikan fisik in-ear monitor kalian dalam kondisi yang baik. Pastikan juga in-ear monitor kalian tidak ada retakan ataupun dent, terutama untuk in-ear monitor berbahan resin, pastikan tidak ada retakan. Kenapa hal ini penting? Karena itu mengindikasikan in-ear monitor kalian tidak pernah terjatuh ataupun terkena benturan. Kenapa begitu? Karena komponen di dalam in-ear monitor sendiri sangatlah kecil dan sensitif terhadap benturan ataupun goncangan. Tapi kalau kalian membeli in-ear monitor dengan keadaan mungkin baret-baret wajar, itu hal yang lumrah untuk barang-barang second. Tips yang kedua, kalian membeli produk tersebut melalui marketplace. Kenapa ini penting? Kalau memang kalian tidak bisa melakukan ketemuan atau COD, ada baiknya kalian membeli produk in-ear monitor second dari marketplace. Kenapa hal itu penting? Karena itu memberikan perlindungan kepada buyer atau pembeli, kita sebagai pembeli, untuk melakukan pengecekan secara keseluruhan. Biasanya marketplace itu memberikan garansi selama 2 hari atau 2 kali 24 jam untuk melakukan pengecekan sebelum dilakukan pencairan secara otomatis dana dari pembeli kepada penjual. Nah, selama garansi tersebut kalian pastikan cek dengan betul, cek dengan baik, sesuai kesepakatan kalian antara pembeli dengan penjual. Kesepakatan kalian apa harus sudah sesuai dengan barang yang kalian beli. Tips yang ketiga, pastikan kalian setelah in-ear monitor datang, kalian cek kelengkapan. Bagi sebagian orang mungkin menyepelekan saat membeli in-ear monitor dengan harga yang memang tidak terlalu tinggi, tapi kalian perlu melakukan pengecekan sesegera mungkin setelah in-ear monitor tersebut datang. Jadi jangan ditunda untuk melakukan pengecekan. Setelah in-ear monitor tersebut datang, lakukan pengecekan kelengkapannya, apakah sudah lengkap atau ada yang kurang. Kalau ada yang kurang, segera lakukan konfirmasi dengan penjual. Dan selanjutnya kalian cek juga fungsi suaranya. Nah, fungsi suaranya ini memastikan tidak ada imbalance, tidak ada drivernya yang mati. Terutama untuk multi driver itu perlu dicek dengan seksama. Nah, cara ceknya sendiri, gunakan lagu-lagu yang kalian familiar, biasanya mungkin lagu-lagu rumit yang kalian familiar, kalian tahu di mana positioning dari instrumennya, ataupun sudah terbiasa mendengar lagu tersebut akan membantu kalian untuk melakukan pengecekan. Atau kalau kalian bingung, ada banyak sekali tools di YouTube untuk melakukan pengecekan left dan right channel untuk mengecek imbalance dari left dan right channelnya. Itu langkah yang dapat kalian lakukan untuk melakukan pengecekan suara dari in-ear monitor yang kalian beli. Tips keempat, lakukan sedikit riset. Maksudnya sedikit riset di sini kalian mencari informasi mengenai in-ear monitor apa yang kalian beli. Nah, kalian bisa mencari melalui website resmi ataupun forum-forum yang ada di internet. Hal ini juga memastikan bahwa in-ear monitor yang kalian beli ini paket penjualannya yang kalian terima juga lengkap. Kalian mesti cek paket penjualan yang kalian terima dari seller, apakah pada saat kalian terima lengkap atau tidak. Nah, itu kalian cek juga melalui riset ini. Yang hal lain yang bisa kalian lakukan di sini, mungkin ini sedikit aneh, tapi memang ada di dunia audio, yaitu ada beberapa produk tertentu yang memiliki fake. Nah, kalian mesti cek baik-baik kalau misalkan ini monitor yang kalian beli tidak masuk dalam ranah-ranah ataupun ayam-ayam yang masuk dalam kategori fake di brand-brand tertentu. Jadi tidak hanya jam tangan saja yang ada fake-nya, in-ear monitor juga ada fake-nya. Contohnya seperti Shure 535, Sennheiser IA800, dan yang paling terbaru yang saya tahu itu Campfire line up juga memiliki fake-nya. Jadi kalian perlu perhatikan hal tersebut untuk memastikan
produk-produk atau brand-brand in-ear monitor yang kalian beli tidak masuk dalam kategori fake. Nah, selain itu juga kalian perlu melakukan riset ini juga agar kalian lebih paham dan mengerti mengenai in-ear monitor yang kalian beli. Contohnya ada beberapa produsen yang melakukan perubahan packaging, sebut saja seperti KB Ear Belief, itu barusan mereka merubah packaging dari produknya tersebut, dan itu tidak merubah apapun setahu saya. Lalu ada juga perubahan-perubahan yang dilakukan untuk melakukan perbaikan dari cacat bawaan. Contohnya seperti Tin Hi-Fi T4, itu mereka melakukan pembenahan di bagian kabelnya, karena pada produk batch awal dari Tin Hi-Fi T4 itu mereka memiliki kabel atau konektor yang bermasalah dan seringkali lost signal. Jadi di batch baru mereka menyertakan kabel yang baru dan sedikit berbeda dengan kabel yang lama. Jadi mungkin bagi sebagian orang, oh ini bukan kabel bawaannya yang mungkin menganggap seperti itu, tapi itu adalah perubahan yang ada di batch-batch baru. Selain itu juga kalau misalnya kita lihat in-ear monitor dari produsen-produsen yang high-end, itu mereka juga seringkali merupakan upgrade atau melakukan perubahan-perubahan teknologi atau update teknologi mereka. Contohnya seperti 64 Audio yang barusan saja mereka mengeluarkan modul baru yaitu modul MX, di mana paket penjualan untuk batch-batch baru mereka, batch-batch universal in-ear monitor mereka juga menyertakan modul tersebut, dan packagingnya juga ada yang berubah. Kalau nggak salah case-nya juga ada yang berubah. Lalu ini juga kita perlu tahu di mana batch dari contoh aja Noble Audio, itu Noble Audio sendiri memiliki batch yang lama dan batch yang baru. Contoh aja Noble Audio Katana, itu mereka memiliki batch yang lama itu packagingnya cuma kotak berwarna coklat gitu, kecil, dan batch baru mereka menyajikan kotak yang lebih besar dan lebih terkesan lebih mewah dan lebih elegan dibandingkan batch lama mereka. Hal yang perlu diperhatikan lagi seperti batch dari Campfire Andromeda. Nah, Campfire Andromeda ataupun Campfire Audio Solaris itu mereka memiliki beberapa batch yang berbeda di tiap tahunnya. Contoh 2020 ada batch 2020, ada batch 2019 dan batch di bawah 2019, di mana setiap batch tersebut memiliki sedikit perbedaan tuning. Nah, itu perlu diperhatikan karena dengan riset ini kalian bisa mengerti informasi yang lebih luas mengenai in-ear monitor yang kalian beli. Tips terakhir atau yang menurut saya cukup penting untuk diperhatikan yaitu seller beranikan memberikan garansi. Nah, kenapa hal ini penting? Itu memastikan bahwa seller menjamin barangnya yang dijualnya itu dalam kondisi yang baik dan fungsional yang sempurna, jadi tidak ada masalah. Jadi kalau mereka berani memberikan garansi fungsi saat sampai ke tangan kalian, kalau itu bermasalah, barang itu bermasalah, kalian bisa minta pertanggungjawaban seller di luar pertanggungjawaban dari misalnya membeli dari marketplace. Hal ini akan memberikan kemudahan kalian untuk mengeklaim barang tersebut saat memang datang di tangan kalian memiliki masalah-masalah teknis tertentu ataupun masalah-masalah fungsional. Kalau misal kalian diberikan opsi untuk memilih harga atau memperpanjang garansi, ada baiknya kalian lebih memilih untuk memperpanjang garansi yang diberikan oleh seller. Lebih baik lagi kalau memang barang yang kalian beli tersebut memiliki garansi resmi. Namun setahu saya memang untuk beberapa brand-brand tertentu memang tidak ada distributor resminya di Indonesia, terutama untuk brand-brand high-end tertentu. Jadi ya itu perlu diperhatikan, terutama untuk kalian yang membeli in-ear monitor yang memang sudah harganya juta-juta lah. Itu sangat perlu diperhatikan untuk mempermudah kalian jika terjadi masalah saat periode penggunaan dan periode garansi kalian dengan seller. Itu adalah 5 tips untuk membeli in-ear monitor second. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa like, klik tombol subscribe dan nyalakan notifikasi, serta follow Instagram kita agar kalian tidak ketinggalan update-update terbaru mengenai dunia audio portable dan desktop audio. Apakah kalian pernah membeli IM second? Dan apakah IM second yang kalian beli pernah ada masalahnya? Kalian bisa share pengalaman kalian di kolom komentar di bawah. Mungkin sekian dulu untuk video kali ini. Saya Sebastian dari Sound Dignity pamit undur diri. Sampai jumpa di video berikutnya. Happy listening and ciao.